Indonesia dikenal dengan berbagai bahasa, semua memiliki ciri khas dan keunikan masing-masing. Dari berbagai bahasa itu pula memiliki dialog dan gaya. Awal mula bahasa Indonesia yang kini kita gunakan sebagai bahasa resmi di negara kita berasal dari bahasa Melayu tua yang sampai sekarang masih dapat kita selidiki sebagai pengalaman masa lampau. Bahasa Indonesia atau bahasa Melayu itu digunakan sebagai bahasa penghubung di beberapa negara Asia Tenggara. Sejarah penggunaan bahasa Melayu di Nusantara dapat dibuktikan melalui beberapa penemuan prasasti yang ditemukan di Kedukaan Bukit, Palembang 683 Masehi, Talang Tuo, Palembang 684 Masehi, Kota Dapur, Bangka Barat 686 Masehi, dan Karangrahi, Jambi 688 Masehi. Tertulis dengan huruf Paranangari dengan bahasa Melayu kuno. Selain digunakan dalam transaksi perdagangan, bahasa Melayu pun diandalkan sebagai bahasa kebudayaan, khususnya pada zaman Kerajaan Sriwijaya, sebagai bahasa utama dalam buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu juga menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa penghubung antar pulau, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan, karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tutur. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Komunikasi antar perkumpulan yang bangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu. Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan menemui perdebatan pada saat penentuan. Kemiripan antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu menjadi salah satu faktornya. Pada saat Kongres pertama 1926, Kongres menggunakan bahasa Belanda sehingga muncul pembahasan bahasa persatuan. Disebutkan Muhammad Yamin berpendapat bahwa bahasa Melayu lebih berpotensi berkembang menjadi bahasa persatuan. Perdebatan ini diamini oleh Jamaluddin. Namun Tabrani menentang. Jalan pikiran dan tujuan Tabrani, yaitu satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Tabrani mengungkapkan pemikirannya. Kalau Indonesia bernama Indonesia, bangsa itu bernama Indonesia, maka bahasa itu disebut bahasa Indonesia, dan bukan bahasa Melayu, walaupun unsur-unsurnya Melayu. Pendapat ini juga diterima oleh Yamin dan Jamaluddin. Pembahasan mengenai bahasa persatuan tidak menemui ujung pada Sumpah Pemuda pertama dan dilanjutkan pada Kongres Pemuda kedua. Namun Kongres kedua, Tabrani dan Jamaluddin tidak dapat hadir lantaran sedang di luar negeri. Pada Kongres kedua, disebutkan oleh Ajib Rosidi, seorang sastrawan dan peneliti bahasa, tidak ada polemik yang berlarut mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang awalnya bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan, meski yang memakai tidak sebanyak Jawa dan Sunda dalam Sumpah Pemuda. Terima kasih, jangan lupa like, komen,